gadis ini diculik dan dibawa ke bioskop kosong oleh 4 berandalan. Telah 8 jam disekap dan perlakukan secara tidak senonoh. 2 berandal ini meninggalkannya tak berdaya. Dia pikir penderitaannya selesai. Namun satu berandal lagi muncul yang ternyata masih sepupunya. Dia pun turut ikut dalam aksi bejatnya. Bahkan dia merekam semuanya saat kejadian. Ketika si gadis mulai sadar, dia mulai berjalan tertatih-tatih keluar dari bioskop. Singkat cerita, gadis ini mau menikah ketika memberitahu tentang semua kejadian ketunangannya yang dia pikir bisa menenangkannya. Tapi justru tunangannya tiba-tiba malah membatalkan pernikahannya tanpa ragu. Ayah si gadis, Rashi, sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa putrinya. Dia lalu melaporkan hal tersebut ke polisi. Namun yang bikin jengkel, polisi-polisi itu mencuekkan Rashi. Mereka hanya sibuk menonton TV. Rashi pun marah. Dia lalu mengambil TV-nya seraya membantingnya. Di saat yang sama, putrinya diculik untuk kedua kalinya. Mereka lalu membawanya ke sebuah hutan. Si gadis melawan dengan sekuat tenaga dan berhasil kabur. Namun si berandal itu lalu melempar gadis itu dengan dahan tajam yang mengenai bahu si gadis. Si gadis pun melepaskannya dan lanjut berlari hingga dia melewati jembatan. Sayangnya gerbangnya terkunci. Dia pun terpojok. Si gadis lalu memutuskan loncat. Namun sialnya dia tertangkap duluan. Lalu berandalan ini memotong rambut si gadis hingga si gadis pun terjatuh. Untuk memastikan kematian si gadis, berandal ini menembakkan pistolnya ke sungai. Dan ternyata si gadis ini masih hidup. Dia terselamatkan dan dibawa ke rumah sakit. Rashi yang mengetahui semakin terpukul dan dia bersumpah akan membalasnya. Akhirnya sang ayah membawa kasusnya ke pengadilan. Tapi dalam sidang, pengacara berandalan ini malah terus-terusan menyerang pribadi si gadis dan mempermalukannya di ruang sidang. Hingga si gadis pun tak kuat lagi menahan perasaannya. Rashi pun tak sanggup menerima perlakuan buruk kepada putrinya. Sampai dia meminta Pak Hakim untuk menghentikan sidangnya. Tapi Pak Hakim melarangnya karena Rashi dianggap tidak menghormati pengadilan. Rashi pun bertanya balik, jika anak Pak Hakim diperlakukan seperti ini, bagaimana? Akhirnya mereka pun pulang dalam keheningan. Namun saat di rumah, tangga tiap kali menggosipkannya. Bahkan ada yang menulis hinaan di tembok rumahnya. Mantan tunangannya pun melihat kejadian ini. Dia malah merasa malu dan pergi meninggalkannya. Rashi pun datang dan membawa putrinya masuk ke dalam rumah. Esok paginya, sekelompok wanita datang membawa video kejadian saat putrinya diculik ke bioskop. Rashi pun terbakar amarahnya hingga bersiap untuk membalas dendam. Target pertama adalah yang menjadi sepupunya. Ketika berhasil ditangkap, pengecut ini pura-pura tak tahu apa-apa. Namun setelah si gadis muncul di belakang ayahnya, dia pun mengaku. Rashi lalu mendandani si sepupu ini layaknya pelacur. Dia lalu disuruh berjalan di gang di mana banyak laki-laki hidung belang yang menggodanya. Kemudian dia dibawa ke bioskop tempat di mana putrinya diperlakukan secara tidak senonoh. Sebelum Rashi menghukum dengan brutal, dia telah mendapatkan nama-nama pelakunya. Berandal berikutnya, dia